Monggo silakan Pak. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran bantuan subsidi upah bagi ratusan pekerja di Kota Mataram Jumat 1 Agustus. Bantuan ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia sebagai alternatif bagi pekerja yang tidak dapat menerima lewat bank milik negara. Didampingi Menteri Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kepala Pos Indonesia, Wakil Presiden meminta agar penyaluran juga menjangkau wilayah terpencil dengan tujuan agar bantuan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak, tepat sasaran, dan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Wapres juga mengingatkan pemerintah tak segan mencabut bantuan jika terbukti digunakan untuk judi online. Nanti mungkin challenge-nya pada saat penyerahan bantuan di remote area terpencil. Nanti saya minta tolong Pak Gubernur, para dirut untuk bisa membantu juga agar masyarakat, warga yang berhak menerima benar-benar bisa menerima manfaatnya. Lebih baik uangnya untuk beli sembako, untuk anak-anaknya, ini kan tahun ajaran baru kan, untuk beli buku, untuk beli tas. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Penyaluran bantuan lewat PT Pos Indonesia ini hanya dilakukan bagi mereka yang terkendala menerima lewat bank dan ditargetkan rampung dalam 5 hari ke depan. Di Provinsi NTB, jumlah penerima mencapai 8.371 orang. Dari total penerima manfaat secara nasional sebanyak 134.639 orang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Festival Olahraga Masyarakat Nasional Fornas ke-8 tahun 2025 berakhir dengan diselesaikannya 2 pertandingan induk olahraga pada Jumat 1 Agustus. Jawa Barat semakin memantapkan posisi sebagai penyandang gelar juara umum dengan perolehan 256 medali dari total 846 mata lomba yang dipertandingkan di 73 induk olahraga. Peringkat di bawah Jawa Barat terdapat Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta di posisi kedua dan ketiga, disusul oleh Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan di posisi keempat, 5, dan 6. Sementara Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku tuan rumah cukup berbangga di peringkat ke-7 dan masuk ke dalam 10 besar peringkat nasional. Tuan rumah berhasil mengoleksi 235 medali kemenangan. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal mengatakan, sukses tidak semata-mata diukur dari perolehan medali, melainkan sukses bagi NTB juga diukur sebagai tuan rumah yang siap menggelar beragam pesta olahraga berikutnya. Ini adalah salah satu medium, salah satu cara untuk naik kelas dan sekaligus untuk meningkatkan rasa percaya diri para pemain-pemain event yang ada di NTB. Setidaknya kita pernah menyelenggarakan sebuah event kelas nasional dengan bahkan multi event kelas nasional. Banyak hal baru yang dilakukan dalam Fornas ke-8 ini, mulai dari pembukaan yang katanya paling serius. Acara penobatan juara umum akan dilakukan pada Jumat malam saat upacara penutupan Fornas ke-8 di Kota Mataram. Dalam upacara penutupan juga akan dilakukan penyerahan Pataka Fornas dari Provinsi NTB kepada Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Fornas ke-9 tahun 2027 mendatang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Satuan Tugas Operasi Habema melakukan penegakan dengan menembak mati 3 anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM di Kampung Tinggi Lobak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Kamis 31 Juli. Ketiga anggota OPM yang tewas yakni Ado Wanimbo, Meni Wakerma alias Jumadon Waker, dan 1 orang lainnya masih dalam proses identifikasi. Dalam rilis video yang diterima Antara di Jayapura Jumat 1 Agustus, Komandan Satgas Media Korps Habema Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono mengatakan, operasi ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menegakkan kedaulatan negara,
serta merebut kembali senjata milik negara yang dirampas oleh kelompok separatis OPM. Selain itu, aparat TNI juga menyita 1 pucuk senjata api jenis SS2V4, 3 buah magazin, dan 64 butir amunisi. Dalam operasi tersebut, sempat terjadi tindakan perlawanan bersenjata oleh kelompok OPM, sehingga dengan terpaksa Satgas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tewasnya 3 orang anggota OPM, bahwa keberhasilan operasi ini menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara di wilayah Papua, serta sebagai simbol keteguhan TNI dalam menjaga kehormatan prajurit dan kedaulatan negara. Letkol Dwi menambahkan operasi ini merupakan tindak lanjut atas insiden gugurnya prajurit TNI dalam operasi di wilayah Ugimba pada tahun 2019 lalu, yang saat itu mengakibatkan hilangnya 1 pucuk senjata api. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah rangkaian acara dan kegiatan dijadwalkan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia sepanjang bulan Agustus yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 1 Agustus, Wakil Menteri Sekretaris Negara Jori Ardiantoro menjelaskan, rangkaian tersebut diantaranya mencakup pemberlakuan diskon biaya seluruh transportasi umum di Jakarta menjadi Rp80 selama 1 hari di tanggal 17 Agustus. Selain itu, berbagai diskon berbelanja juga ditawarkan bagi para konsumen yang diinisiasi oleh para pelaku usaha retail, modern, dan pusat perbelanjaan. Perayaan pada tanggal 17 Agustus juga akan diwarnai pesta rakyat serta karnaval kemerdekaan. Suasana kemeriahan pada 17 Agustus juga akan semakin semarak pada malam hari dengan kegiatan karnaval kemerdekaan. Jadi pada malam hari tanggal 17 Agustus akan ada karnaval kemerdekaan yang akan melibatkan perwakilan seluruh instansi pemerintah, kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan antara BUMN yang akan menampilkan program-program unggulan masing-masing dalam kendaraan hias sebagai bentuk kreativitas lainnya. Selain itu akan diselenggarakan pula Lomba Lari Merdeka Run dengan jarak 8 km sesuai dengan usia kemerdekaan Indonesia yang memasuki 80 tahun. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara mewartakan. Pengacara Tom Lembong Ari Yusuf Amir di Rumah Tahanan atau Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat 1 Agustus mengatakan, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dipastikan akan bebas dari hukuman hari ini, menyusul keputusan Presiden soal pemberian abolisi yang telah ditandatangani. Ari menjelaskan keputusan Presiden atau Kepres akan dibawa langsung ke Lapas Cipinang oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, sehingga Tom Lembong akan keluar paling lambat malam hari nanti. Tadi kami sudah mendapatkan telepon langsung dari Pak Dasko, Sufmi Dasko. Beliau mengatakan Kepresnya beliau pegang, sudah ditandatangani, dan sekarang lagi koordinasi untuk segera menuju ke sini untuk dilakukan proses administrasi dan pelepasan. Karena Kepres ini tertanggal tanggal 1, maka secara hukum harus dikeluarkan juga tanggal 1 ini. Jadi hari ini juga. Jadi kita harapkan semoga proses administrasinya bisa tidak sulit, tidak panjang, dan insya Allah sore atau paling lambat malam ini insya Allah Pak Tom bisa keluar bersama-sama kita. Sebelumnya Ari mengatakan proses administrasi pembebasan Tom Lembong diselesaikan sebelum Tom resmi keluar dari rumah tahanan. Ari menyebut abolisi ini menjadi bukti adanya penyampingan proses hukum demi kepentingan politik dan bukan pengakuan kesalahan. Menurutnya, Tom tidak pernah melakukan pelanggaran yang dituduhkan dan dukungan luas masyarakat berperan besar dalam keputusan pemberian abolisi oleh Presiden ini. Dari Jakarta, Putri Hanifah Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan.
pengen deh lapor korupsi. 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cecok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Kumham (IMIPAS), Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto serta abolisi untuk ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam keterangan pers Jumat 1 Agustus di Jakarta, Yusril mengatakan bahwa hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Ia menyebut dalam pasal 14 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertimbangan tersebut jelasnya telah dimintakan oleh Presiden melalui surat kepada DPR RI. Mengacu pada pasal 2 dan pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954, Yusril menyampaikan bahwa seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan amnesti atau abolisi, maka segala akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan dihapuskan. Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi beliau tidak perlu mengajukan banding atas putusan yang telah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan bagi Pak Thomas Lembong, ya sudah diputus mungkin dalam proses untuk mengajukan banding sekarang ini. Maka dengan pemberian abolisi, segala proses penuntutan terhadap beliau itu dihapuskan. Jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau. Pemberian amnesti dan abolisi tak hanya dilakukan oleh Presiden melalui surat yang dikirimkan kepada DPR RI, tetapi Kepala Negara juga mengutus Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara untuk berkonsultasi dan meminta pendapat parlemen secara langsung. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Bali menangkap 2 warga negara Rusia berinisial IV dan IS yang terlibat tindak pidana pemerasan, penculikan, dan penganiayaan. Aksi kejahatan yang dilakukan oleh 2 WNA tersebut juga melibatkan 2 oknum petugas imigrasi dengan korban RS, warga negara Lituania. Kejadian ini terjadi pada 10 Juli lalu di tempat tinggal korban di Jimbaran. Dalam pengungkapan kasus di Mapolda Bali, Jumat siang 1 Agustus,
Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya menjelaskan, 2 WNA tersebut menyerang dan memukul korban. Namun pelaku menyadari korban bukanlah target mereka. Selanjutnya datang tersangka lainnya yang diduga oknum petugas imigrasi. Petugas tersebut memaksa korban membuka ponsel, memfoto paspor dan mengambil data pribadinya. Korban juga diinterogasi dan mengalami ancaman serta intimidasi. Hasil penyidikan sementara, aksi kejahatan ini melibatkan jaringan asal geng Rusia di wilayah hukum Bali. Kemudian tergambar peta jaringan asal kelompok tersebut, saya bilang kelompok ya, yang berbuat kejahatan di wilayah Bali. Motifnya ini ada pemerasan, perampokan, uang dengan modus operandi culik, sekap, aniaya, dan dipaksa transfer melalui transaksi kripto. Kemudian diduga juga ada jaringan narkoba, prostitusi, warga negara asing, serta money laundering dengan bulan kripto. Semuanya dalam pendalaman. Ya. Menambahkan, aksi kejahatan kelompok ini berlangsung sejak Januari 2025 dengan 27 TKP di wilayah Badung dan Denpasar. Polisi juga melakukan pengejaran tersangka lainnya berinisial GG yang diduga sebagai otak kejahatan tersebut. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP dan atau 351 KUHP atas tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. PT Kereta Api Indonesia KAI mulai mengoperasikan rangkaian kereta New Generation atau generasi baru untuk layanan KA Pasundan, rute Kiara Condong Surabaya Gubeng di stasiun Kiara Condong, Bandung, Jumat 1 Agustus. Kereta api New Generation ini menggunakan kursi kelas eksekutif yang lebih modern, namun harga tiket tetap terjangkau. Eksekutif Vice President PT KAI Daup 2 Bandung, Diki Eka Priyandana menjelaskan, kereta ini dibuat khusus untuk meningkatkan kualitas layanan di segmen ekonomi jarak jauh. Menurutnya, modifikasi ini merupakan upaya KAI untuk lebih dekat dengan pelanggan. Dibuat khusus untuk meningkatkan kualitas layanan di segmen kelas ekonomi. Lalu apa yang menjadi pembeda tentu di interior, terutama di tempat duduknya. Tempat duduknya sudah menggunakan jok, sofa, kemudian bisa recline full, dan juga bisa diputar balik sesuai arah berangkatnya KA. Kehadiran rangkaian modifikasi ini mendapat sambutan positif dari penumpang yang langsung merasakan peningkatan kenyamanan di kelas ekonomi. Ya alhamdulillah gitu, asal gimana ya, nyaman lah gitu tempatnya. Terus situasinya juga ya nyaman lah pokoknya gitu. Kursinya bagus gitu, nyaman untuk duduk, buat tidur juga gitu bisa. Kalau kereta yang sekarang memang kelihatan jauh berbeda ya, dari segi kursi, terus kebersihannya juga memang bagus banget yang sekarang. Ditambah pelayanannya oke lah, makin mantep. Kalau sebelumnya kursi itu memang agak kurang nyaman ya, kalau untuk jarak jauh. Saat ini kereta New Generation telah digunakan di 2 layanan di Daup 2, yaitu KA Lodaya dan KA Pasundan. Dengan perubahan ini, PT KAI berharap New Generation dapat menjadi standar baru untuk layanan kereta ekonomi jarak jauh di Indonesia, yang tidak hanya terjangkau tapi juga nyaman dan modern. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Guyuran hujan tidak mengurangi semarak apel gelar pembagian bendera merah putih di kawasan Danau Perintis, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada Jumat 1 Agustus. Kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini diikuti oleh 2.000-an peserta dari unsur masyarakat, aparatur sipil negara, dan pelajar. Apel dimulai dengan defile peserta apel dari 2 arah panggung utama dengan membawa bendera merah putih sepanjang 150 meter, serta menyanyikan lagu perjuangan.
Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan, kegiatan itu digelar untuk menggerakkan semangat cinta tanah air, cinta Indonesia, juga menumbuh kebangkan rasa nasionalisme. Di depan kita terpancang merah putih sepanjang kurang lebih 150 meter, dan di tangan kita semua kita memegang bendera merah putih. Tidak hanya sekadar slogan, tapi ini menggugah hati kita semua agar ke depan kita menjadi pejuang-pejuang dan pelajut agar kemerdekaan tetap di tangan kita. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan pasukan pengibar bendera untuk upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti. Dari Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Adiwinata Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan. Yang terhormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Yayan Hariswa. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menyerahkan 1 unit boot atau perahu pancung kepada Kodim 0316 Batam sebagai bentuk kolaborasi antar instansi pemerintah dalam menjaga keamanan teritorial maritim. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura yang turut hadir dalam serah terima di dermaga Pelabuhan Sekupang Jumat 1 Agustus, berharap boot yang dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD sekitar 240 juta rupiah tersebut dapat berkontribusi dalam upaya pengawasan dan pengamanan gugusan pulau di daerah perbatasan Kepri. Ini kan kita daerah perbatasan, jadi memantau permasalahan-permasalahan. Ini adalah landasan kontinen, landasan tujuannya adalah keamanan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Itu kan tidak ada kendaraan di kepulauan ini. Satu persatu kita akan tambah dari masing-masing kepulauan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ini wilayah kita kan banyak pulau-pulau deh, terutama Koramil yang paling aku adalah wilayah Belakang Padang. Nah, harapannya dengan adanya alat transportasi yang dihibahkan oleh Provinsi Kepri, ini dapat mempermudah tugas-tugas teritorial dalam menjangkau pulau-pulau yang banyak itu. Kodim 0316 Batam mengapresiasi langkah Pemprov Kepri atas hibah tersebut karena secara langsung berkontribusi pada usaha pengamanan masyarakat dan teritorial. Dari Batam, Kepulauan Riau, Enjiela Cantikyu, Kantor Berita Antara mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cekcok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di berita kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan berita kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV.
Mahkamah Syariah Aceh mencatat angka perceraian di Aceh dari Januari hingga 30 Juli 2025 mencapai 2.923. 70% diantaranya merupakan perkara cerai gugat yang diajukan istri kepada suami. Ada sejumlah faktor yang melatar belakangi tingginya kasus perceraian di Aceh. Di antaranya perselisihan terus-menerus yang dipengaruhi judi online, KDRT, juga keasyikan melakukan siaran langsung di media sosial hingga mengabaikan keluarga. Humas Mahkamah Syariah Aceh, Munir, saat diwawancara awak media di Banda Aceh, Jumat 1 Agustus menyebut kasus perceraian didominasi pasangan muda. Menurut Munir, keluarga dan lingkungan punya peran besar dalam menjaga keberlangsungan usia pernikahan. Penyelesaian perkara di tingkat keluarga dan desa harus dilakukan terlebih dahulu sebelum berakhir di meja hijau. Sebelum diajukan perkara ke pengadilan, idealnya memang harus diselesaikan dulu di kampung. Artinya diselesaikan secara kekeluargaan dari pihak keluarga. Itu harus berperan. Jadi jangan sedikit ada ribut-ribut di rumah langsung ke pengadilan. Artinya ada solusi-solusi yang bisa ditempuh di tingkat peradilan kampung. Apalagi kita di Aceh kan ada kanun tentang peradilan adat. Artinya hal-hal seperti ini mereka bisa selesaikan. Sementara itu, dosen hukum keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh, Agustin Hanapi menyatakan, laki-laki punya tanggung jawab besar terhadap keluarga, termasuk memberikan nafkah yang halal kepada anak dan istri. Pasangan harus saling mengenal lebih dalam sebelum melangsungkan pernikahan, termasuk membuat kesepakatan untuk membentengi diri dari hal-hal yang dapat merusak pernikahan. Problem hari ini ya dalam berkeluarga yang begitu kompleks. Maksudnya banyak sekali godaan-godaannya. Godaan teknologi, HP, kemudian juga media sosial dan lain sebagainya. Nah, ini kalau pasangan tidak memiliki benteng yang kuat, kemudian tidak punya komitmen yang tulus, ya maka ini ya bisa-bisa goyah. Kasus perceraian bukan hanya persoalan suami istri, dalam hal ini anak merupakan pihak yang paling dirugikan. Keterbukaan dan komunikasi merupakan fondasi penting dalam menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga. Komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi bersama, sehingga tidak berujung pada perceraian. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Doa kebangsaan 80 tahun Indonesia Merdeka. Sejumlah tokoh lintas agama yang merepresentasikan 6 agama di tanah air, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, memimpin doa kebangsaan 80 tahun Indonesia Merdeka di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta pada Jumat malam 1 Agustus. Doa yang juga diikuti secara langsung oleh ribuan pemeluk umat beragama tersebut berlangsung dengan khusyuk dan penuh makna. Suasana damai dan penuh historikal tersebut, jelas Menteri Agama Nasaruddin Umar, dapat tercipta karena berlangsung di tempat bersejarah dan disaksikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan Alhamdulillah, ini lebih syahdu dan sangat historikal dan terbukti tadi menjelang sholat maghrib bagi yang beragama Islam sudah melakukan zikiran, lebih khusyuk dan lebih terasa kemerdekaan itu sekarang ini terasa di tempat ini karena disaksikan oleh dua tokoh bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta, mendeklarasikan kemerdekaan ini yang menggemparkan dunia pada waktu itu. Hendak menyampaikan bahwa doa adalah senjata paling ampuh bagi orang-orang yang beriman. Untuk itu ia meminta agar masyarakat tanah air tak meremehkan kekuatan doa. Menurutnya hal itu telah terbukti dengan kemerdekaan yang dicapai oleh Indonesia. Meski hanya menggunakan bambu runcing dan ketapel saat melawan para penjajah dengan senjata jet tempur serta tank raksasa. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dan juga ramai, lagi pula tempatnya terbatas. Tim Muhibah Angklung menggelar konser Pre-Journey Concert
di Dago Tea House, Bandung, Jumat 1 Agustus. Konser ini menjadi ajang pemanasan bagi tim Muhibah Angklung yang akan menggelar tur budaya selama 22 hari di 4 kota di Australia, yakni Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Canberra. Sebanyak 40 pelajar dan mahasiswa dari berbagai sekolah dan kampus di Bandung akan membawakan 20 hingga 22 lagu, baik nasional, tradisional dari berbagai suku di Indonesia, hingga lagu-lagu internasional. Menurut founder tim Muhibah Angklung, untuk melakukan misi kebudayaan ini dilakukan persiapan sejak 7 bulan lalu. Jadi kita menyiapkan ada yang lagu-lagu tradisional dan nasional, juga ada lagu-lagu internasional. Repertoarnya kurang lebih 22 lagu yang disiapkan. Kita juga menyiapkan tarian, jadi ada tarian dari istilahnya Sabang sampai Merauke lah. Jadi kita berusaha menampilkan bukan hanya Jawa Barat gitu. Jadi kalau sudah ke luar negeri itu kita tampilin Indonesia. Ini perlu dilestarikan bukan hanya di dalam negeri kita sendiri, tapi harus kita perkenalkan juga ke luar negeri. Seperti angklung ini kan. Angklung ini memang budaya dari Jawa Barat yang harus kita lestarikan, yang harus kita perkenalkan ke dunia luar. Dan yang saya ketahui juga memang orang-orang di mancanegara itu sangat tertarik dengan kebudayaan kita yang sangat beragam. Selain tampil di berbagai festival dan komunitas diaspora, tim Muhibah Angklung juga akan mengisi resepsi diplomatik di Albert Hall, Canberra. Tak hanya tampil, mereka juga akan menggelar workshop budaya di sekolah-sekolah Australia sebagai upaya mempertahankan program bahasa Indonesia yang kini mulai ditinggalkan. Misi budaya ini juga menjadi bentuk pelestarian angklung yang telah diakui UNESCO, bukan hanya menjaga eksistensi, tapi juga memperluas jejak budaya Indonesia ke panggung dunia. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan telah menyerahkan surat salinan keputusan Presiden Kepres terkait pemberian amnesti dan abolisi kepada lembaga terkait dan langsung berlaku sesuai tanggal penandatanganan yaitu Jumat 1 Agustus. Pada konferensi pers di Kementerian Hukum Jakarta Jumat malam, Supratman menyampaikan sebanyak 1.669 orang mengajukan amnesti, dengan 1.178 orang diantaranya lolos verifikasi, serta sisanya masih dalam proses. Supratman menyampaikan data tersebut termasuk amnesti kepada Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Bapak Presiden terkait dengan pemberian abolisi kepada Saudara Tom Lembong dan juga amnesti. Kemarin jumlahnya ada yang saya salah sebutkan ya. Kalau amnesti itu jumlahnya 1.178 ya. 1.178 karena ada ketambahan salah satunya adalah Pak Hasto dan yang kedua ada atas nama Julius ya, itu kasus ITE juga. Meski Kepres langsung berlaku, Menkum Supratman belum bisa memastikan seluruh individu tersebut bebas pada malam ini. Lantaran hal itu merupakan kewenangan lembaga terkait. Adapun ia menyebutkan terdapat 4 kategori penerima amnesti, yaitu pengguna narkotika, tindak pidana makar, penghinaan presiden, kepala negara, pemerintahan, dan narapidana berkebutuhan khusus. Dari Jakarta, Setyanka Harfiana, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan.